Selamat kepada pemain yang sudah terpilih dan semoga bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya, mengeluarkan kualitas terbaiknya dan bisa segera berkolaborasi dengan pelatih baru juga, dengan suasana baru. Tapi yang jelas kekuatan baru ini semoga bisa membuat Indonesia jauh lebih baik lagi. Seberapa optimis tuh mungkin untuk memenangkan pertandingan nanti? Kalau rasa optimis pasti selalu ada. Cuma yang jelas ini kan gini, sebenarnya dari sisi nama-nama yang mengejutkan presentasinya dikit. Cuma ada beberapa nama baru aja. Sisanya kan 80% bahkan 85% nama lama gitu loh. Yang jelas kita udah pernah lihat kemampuan permainan mereka. Tapi biasanya ini kalau ibarat masakan, dengan koki yang berbeda biasanya rasanya bisa berbeda. Kita tinggal tunggu saja nih nanti kira-kira rasa yang dihadirkan tuh seperti apa. Gue sih berharap bisa lebih menyerang atau mungkin permainannya lebih atraktif, lebih koordinasi lini per lininya lebih bagus, kerjasamanya, teamworknya, dan ya pokoknya lebih menghibur lah. Tapi kok boleh dibandingkan antara Sintayong dengan Patrick Kluivert? Belum bisa dibandingin dong, kan belum ada permainannya nih. Kluivert tinggal nunggu nih nanti kita lihat 2 match ya. Kalau untuk 1 match kayaknya belum bisa menurut saya, tapi yang memang publik menunggu banget match pertamanya nanti lawan Australia akan seperti apa, hasil yang akan dihasilkan nantinya akan seperti apa. Semoga nggak ada kendala untuk yang namanya adaptasi gitu. Biasanya kan kalau ada orang baru, suasana baru, biasanya perlu adaptasi. Kurnia Milo ini di tengah bulan Ramadan masih aktif olahraga, bahkan larinya pun nggak bolong gitu. Karena saya lagi ada program buat Boston Marathon yang nanti saya ikutin habis Lebaran di tanggal 21 April. Ini akan menjadi World Major Marathon yang ke-6. Sebenarnya 6 tuh dalam artian saya ini kan ada 6 star. Nah, saya tinggal ngumpulin 1 bintang lagi yaitu di Boston. Oh, tinggal satu selesai itu. Sebenarnya nggak selesai sih, itu masih bisa diulang lagi atau mungkin ngikutin yang lain masih bisa. Cuma untuk melengkapi 6 star ini saya tinggal 1 kota yaitu Boston. Berapa kali rutin lari latihan? Per hari, Per hari? per minggu? Sehari kalau dihitungnya nggak sehari sih, lebih bilangnya seminggu saya minimal 4 kali lari, 2 harinya strength. Itu saya lakukan di sela-sela saya sebelum memulai aktivitas, sebelum kerja. Biasanya lebih banyak di subuh hari atau pagi hari sebelum beraktivitas. Itu memang syarat untuk agar staminanya baik untuk Bukan, maraton. untuk memaintain dan juga pola latihan maraton itu kan salah satu olahraga yang terukur. Kalau kita latihannya rajin, insya Allah nanti hasilnya juga bagus gitu. Tapi kalau kita jarang latihan, ya nanti larinya malah justru nggak enak, nggak nyaman. Dan amit-amit jangan sampai kita cedera. Itu lebih menghindari cedera sih kalau saya. Saya bukan lebih nyari waktu cepatnya, tapi saya pengen larinya yang nyaman, yang enak aja. Kan lagi rutin lari nih, ada yang dikurangin nggak sih kayak makanan atau minuman gitu? Enggak, malah justru saya makan karbonya juga saya banyakin, protein juga penting gitu. Jadi nggak ada pantangan untuk makanan sih. Ramadan Lari nggak berapa kendala. kilo? Menunya beda-beda. Kalau Senin biasanya easy run sekitar 10 sampai 12 kilo. Terus lusanya saya biasanya interval untuk ngelatih speed atau temporan atau fartlek. Tapi lebih banyaknya interval kalau untuk tengah minggu. Weekendnya saya hajar long run. Long run tuh biasa di atas 20 kilo. Bulan puasa bukan alasannya untuk tidak berlari. Ya iya, sama kalian aja masih kerja kan? Kan beda dong. Ya sama, itu juga saya kerja buat saya. Kerja ya. Iya. Olahraga fisik, maksudnya aktivitas fisik, iya saya nggak jadi halangan karena bisa saya saya strategiin. Biasanya kalau saya lari, maksudnya besok pagi mau lari, sahurnya saya mesti asupan makanannya mesti bener dan minumannya juga mesti oke. Gitu. Bang Jamil, kemarin ulang tahun Dovin seperti apa? Habis ulang tahun. Wah, dia udah semakin besar, 18 tahun, bentar lagi lulus SMA, bentar lagi dia semakin besar, udah besar sih. Eh, iya, sudah remaja, dia akan mempunyai jalan kehidupannya yang dia pilih, dia mau jadi apa, di sini titiknya, mudah-mudahan eh, cita-citanya semoga tercapai, apapun yang diinginkan selagi memang itu positif dan bagus untuk dirinya, kita sebagai orang tua
cuma tinggal mengarahkan aja yang terbaik. Tapi udah pernah bilang punya cita-cita apa sih Dovin? Pengen banget jadi tentara dia. Oh, Hmm, mudah-mudahan menyetujui kah? menyetujui. Mudah-mudahan masuk Akmil kalau memang diizinkan dan layak untuk bisa lolos. Alasannya kenapa pengen masuk tentara? Mungkin. Ya nggak tahu itu dia. Ya mungkin itu yang belum, anaknya kan susah untuk ini ya. Tapi saya tahu lah dia punya cita-cita, mungkin karena waktu dia SMA kelas 1, kelas 2-nya dia ikut Paskibra. Nah, Paskibra itu mungkin kan ada yang namanya pendidikan, latihan-latihannya. Nah, di situ dia mulai menyukai. Jadi kan ada jiwa leadership-nya yang memang ditanamkan dan mungkin itu kebawa sampai sekarang. Ya, saya alhamdulillah banget gitu. Tapi tentara identik sama fisik, mungkin persiapan fisiknya Ya harus ditempa. Memang saya juga bilang, dia udah masuk latihan les-les ada pelatihnya untuk latihan fisiknya. Tapi udah remaja gini udah deket-deket sama cewek belum? Ya, sudah. Sudah ya? Iya, Udah sudah. dikenalin bang. Oh, Iya, dikenalin teman dekat sudah. Kalau jadi ini nggak sih karena kan semakin banyak dewasa gitu, mungkin ada wejangan atau kekhawatiran. Oh, jangan pasti wajib lah, orang tua kita wajib untuk memberikan arahan, belajar tanggung jawab. Sudah mulai punya rasa, banyak rasa, harus tahu rasanya tuh kalau begini akan nanti dampaknya seperti apa. Terus belajar untuk menghormati perempuan, kayak gitu-gitulah. Dia pasti udah paham sebenarnya kayak gitu. Pacar dong berarti ya? Teman dekat aja, teman dekat. Ada target menikah nggak sih? Waduh, enggak, masih jauh. Ini kan mau jadi Akmil juga gitu. Hmm. Apa sering diajak juga lari pagi olahraga bareng gitu? Pernah, iya sering. Pernah Iya. main bola juga? Main bola sering. Dari yang sebelumnya Pertamina. Ya, itu kan penipuan sebenarnya. Iya, kita kan sebagai konsumen, kita beli apa yang kita butuhkan karena barang tersebut adalah sebuah produk yang dibutuhkan oleh kita. Jumlahnya itu memang sudah sesuai dengan apa yang mereka jual, mereka tawarkan, kita sebagai pembeli ya membayar. Tapi ketika kita sudah membayar, kita sudah membeli tidak sesuai dengan apa yang sudah menjadi hak kita, ya kita dirugikan dong sebagai konsumen gitu. Tapi berdampak nggak untuk Bang Ijat merasakan kekurangan tersebut dari takaran yang 1 liter menjadi 800 ml? Saya kebetulan itu pasti akan berdampak sama orang-orang yang memang punya usaha untuk menggunakan produk itu ya. Ya mungkin ya saya juga ada usaha F&B, itu pasti akan terasa juga. Itu terasa Terasa pasti. perhitungannya. Iya dong, pasti. Itu akan berpengaruh ke HPP alias modal. Modal kita, hitungannya kita udah sekian, tiba-tiba ternyata wah jadi berantakan. Oke. Pedagang kecil juga banyak ya, pedagang gorengan pinggir jalan yang sangat Pedagang kecil, ibu-ibu rumah tangga yang membutuhkan minyak itu bukan cuma pedagang, ibu-ibu rumah tangga, terus ya usaha kecil menengah bahkan sampai atas juga, kalau itu sampai kejadian sih dirugikan banget lah yang jelas. menurut